Oke. Mbak, apa Neng? Ini nggak ada scan QR ya? Ya, di sini mah kagak ada, Neng. Belum aktif di sini. Bayar tunai. Iya. Ada duit nggak, Neng? Neng. Kasih ya, Mbak. Yo, sama-sama, Neng. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat tidak terkecuali pada perkembangan teknologi di dunia perbankan, di mana pemerintah Indonesia mendorong agar dunia perbankan untuk menerapkan teknologi layanan keuangan sehingga mudah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu layanan keuangan yang baru-baru ini dikembangkan oleh dunia perbankan adalah QRIS, dan mobile banking. UMKM dipaksa untuk bisa segera berinovasi dan beradaptasi, antara lain dengan mengadopsi model bisnis digital. Industri fintech atau financial technology berupaya mengoptimalkan potensi tersebut dengan menawarkan berbagai bentuk produk keuangan yang memberi kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses berbagai layanan keuangan. Produk-produk keuangan digital ini antara lain ada GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula alternatif pembayaran menggunakan QRIS. Mengingat manfaatnya dalam membantu proses transaksi non-tunai secara lebih efisien, penggunaan QRIS dan mobile banking oleh UMKM akan dapat membantu meningkatkan kinerja usahanya. Ngapain? Ini abis ngitung duit, abis jualan kemarin. Ribet banget. Emang kenapa? Ini pakai aplikasinya aja. Apaan tuh? Gimana caranya? Tinggal masukin aja pemasukan hari ini sama kemarin. Oh, caranya gitu ya? Iya. Gampang juga. Makanya pakai aplikasi ini aja. Iya. Masa pandemi saat ini memaksa setiap bisnis harus beradaptasi dengan berbagai perubahan dan kebijakan di era new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak terkecuali dengan UMKM yang merasakan hal tersebut. Para pelaku UMKM harus memutar strategi yang harus lebih fokus menggunakan dukungan teknologi digital baik dalam segala aspek. Hal tersebut menjadikan para pelaku UMKM harus meningkatkan digital skill yang dimiliki oleh setiap tenaga kerjanya. Digital skill dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan yang dilakukan untuk mengeksploitasi peluang yang disediakan oleh teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif dan juga efisien. Digital skill ini menjadi sebuah cara baru dalam mengeksplorasi, menjalankan, dan membangun sebuah bisnis. Selain mempermudah kita dalam mencari barang dan berbelanja, belanja online punya sisi gelapnya sendiri loh. Kita pasti sering mendengar kasus atau melihat atau bahkan merasakan sendiri barang yang kita pesan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sebagai konsumen, tentunya kita diperbolehkan untuk meminta pertanggungjawaban penjual. Kita dapat mengajukan komplain terkait transaksi yang telah disepakati. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa tips yang dapat dilakukan saat komplain dalam kegiatan berbelanja online. Yang pertama, harus woles, jangan emosi. Sebagai konsumen, kita sudah pesan dan sudah membayar, tapi barang yang datang malah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau barangnya datang jauh lebih lama dari perkiraan. Nah, sebagai konsumen, kita pasti kecewa, tidak jarang berujung marah. Jangan sampai kekecewaan ini ditujukan kepada pihak lain yang terkait seperti kurir, seperti yang ada di video ini. Pernah ribut sama orang lo? Kak, baik-baik kak. Kamu yang kayak gini pelayanannya. Cuma kamu rekam saya. Ya, saya rekam. Rekam. Siap kak. Up. Ini lihat ya, customer melempar ya. Kayak gitu pelayanan kamu. Oke, saya nyuruh dia ngasih alamat baik-baik. Setelah tips merater barang dengan tepat, selanjutnya kita sebagai penjual harus menggunakan etika dalam menanggapi keluhan konsumen. Menangani tanggapan konsumen juga tidak boleh asal. Untuk menanggapi konsumen, pelaku usaha perlu menerapkan sejumlah taktik agar konsumen tidak kecewa terhadap apa yang dijualnya. Seperti tanggapi keluhan dengan sopan dan segera, empatik, dan komunikasi yang baik. Catat dan cari tahu motif konsumen, lalu tingkatkan kualitas dan mengucapkan terima kasih.
Dalam menjaga ruang digital dari hal negatif ini, perlu adanya kemampuan digital safety, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, menerapkan, dan menganalisis, serta meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pemilik usaha UMKM maupun konsumen di era digitalisasi. Sebagian besar pengguna aplikasi pasti tidak asing dengan fitur kode OTP. Kode OTP atau one time password adalah kode verifikasi atau password sekali pakai yang terdiri dari 6 digit karakter yang seringkali berbentuk angka, bersifat unik dan rahasia, yang umumnya dikirimkan melalui SMS atau email dari pihak resmi aplikasi untuk memproses transaksi tertentu seperti login di perangkat baru, mengubah nomor handphone, ataupun mengubah PIN saldo penjual. Selain itu, pastikan transaksi jual beli, cek pesanan, dan komunikasi hanya dilakukan melalui aplikasi atau situs yang resmi. Pihak terpercaya tidak akan mengirimkan tautan yang harus diisi ataupun meminta untuk bertransaksi di luar aplikasi. Pentingnya untuk memahami apa itu literasi digital safety yang merupakan menjadi tanggung jawab pribadi seluruh masyarakat yang sudah siap beraktivitas di dunia digital, agar data privasi yang digunakan dalam mengakses semua aplikasi digital tetap terjaga dan tak mudah dicuri oleh oknum pencurian data. Jul, liatin Jul. Abangnya jual kayak gimana? Agak buruk lagi. Agak lambat kan? Yang pertama, jangan emosi. Kita harus woles. Salah, kembali. Perkembangan teknologi, kelambatan. 1, 2, Belum dirima ya? Oh,